ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jatuh, terpleset, tergelincir, terluka, itu adalah bagian dari perjalanan. Seseorang melakukan perjalanan, mungkin dia pernah jatuh, mungkin dia pernah tergelincir, mungkin dia pernah terpleset, dan mungkin dia pernah terluka. Semua itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang tidak berani berjalan karena takut tergelincir, takut jatuh, takut terluka, ya, takut dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanannya. Semua ketakutan tersebut bagi seorang mukmin adalah sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena setiap mukmin harus memasrahkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala. Arti memasrahkan adalah melakukan semua hal yang terbaik semaksimal mungkin, kemudian pasrah dengan apapun nanti hasilnya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah bukan sikap menyerah, pasrah bukan sikap lemah. Pasrah justru sikap setelah totalitas di dalam berupaya, hasilnya apapun hendaknya dia berani menerimanya. Karena itu seseorang yang akan melakukan perjalanan, dia diperintahkan keluar dengan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Setelah dia persiapkan kendaraan, dia atur rutenya, dia pilih jalan yang terbaik, dia siapkan dirinya, dia pun melangkahkan kaki dengan mengucapkan Bismillah, ya, dengan minta pertolongan Allah, dengan memohon belas kasih Allah, dengan memohon rahmatnya Allah, dengan memohon pertolongan Allah, dengan memohon bantuan dari Allah. Gak mengandalkan dirinya, gak mengandalkan kendaraannya, gak mengandalkan perencanaannya, tapi ia segera pasrahkan semua yang sudah dia rencanakan, semua yang sudah dia persiapkan, dia serahkan pada tawakkaltu 'alallah. Aku hanya menjadikan Allah sebagai wakilku. Itu arti tawakal. Menjadikan Allah sebagai wakilku dalam perjalanan ini. Allah yang ngurus aku, Allah yang akan jaga aku, Allah yang akan selamatkan aku, Allah yang akan bimbing aku. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah dia pasrahkan pada Allah, dirinya penuh kesadaran, la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Saat kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, pasti kita akan kalahkan diri kita. Pasti kita akan kalahkan perencanaan kita. Pasti kita akan kalahkan apapun yang ada di dalam diri kita. Kita munculkan Allah, kekuatan Allah, pertolongan Allah, ya, bantuan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, sehingga kita berjalan dengan penuh semangat. La haula wala quwwata illa billah. Kalau aku lemah, aku punya Allah. Kalau aku tidak mampu, aku punya Allah. Kalau aku nggak bisa, aku punya Allah. Maka ia akan ngomong seperti yang diomongkan dalam sholat 5 waktu, dan kita diperintahkan untuk membacanya. Dan kalau nggak membacanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya, yaitu suratul Fatihah, di mana dalam surat Al-Fatihah Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami ini menghamba, hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak minta tolong sama usahanya, nggak minta tolong sama perencanaannya, tapi minta tolong hanya kepada Allah. Saat itulah muncul semangat. Kalau aku nggak bisa, Allah akan buat bisa. Kalau aku lemah, Allah akan buat kuat. Kalau aku bodoh, Allah akan buat pintar. Kalau aku nggak mampu, Allah akan buat mampu. Kalau aku, maka Allah. La haula wala quwwata illa billah. Inilah semangatnya orang-orang yang kenal Allah. Ya, tapi beda kalau kita ini dikuasai nafsu, kita dikuasai hawa, kita dikuasai setan, kita dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Kita nggak mau pakai aturannya Allah, kita nggak mau pakai
apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan kita berperan menjadi Tuhan. Ya, kita berperan menjadi yang maha menguasai jagat raya. Kita nggak pakai Allah, tapi kita pakai menurut saya, kalau saya, jika saya, dan saya sudah menggunakan semua kekuatan yang ada. Pasti berhasil, pasti bisa, pasti mampu, dan lain sebagainya. Allahnya dibuang. Nggak ada kata insya Allah, nggak ada kata la haula wala quwata illa billah. Ini semangat yang salah. Tapi semangatnya mukmin selalu disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka mukmin tak kenal lelah, dan mukmin tak takut terluka. Mukmin tak ingin terluka tapi tak takut terluka. Mukmin mungkin mengalami lelah, tapi dia tak pernah kalah dengan lelahnya. Dia nggak pernah kalah dengan sakitnya. Dia nggak pernah kalah dengan capeknya. Dia akan terus menatap Tuhannya. Dia akan lihat Allahnya, minta tolong kepadanya. Selalu seperti itu, sehingga perjalanannya menjadi menyenangkan. Kalau berdosa, dia punya Allah yang maha mengampuni. Dia kejar ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia membutuhkan hajat dunia atau hajat akhirat, maka diangkat tangannya. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Diangkat tangannya. Doa selalu mukmin. Doa itu sejatinya seorang mukmin minta sama Allah Ta'ala, ya Allah beri aku ini, ya Allah beri aku ini, ya Allah beri aku ini. Selalu dikaitkan hatinya, ditautkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saudaraku, bersemangatlah dalam perjalanan hidup ini, jangan pernah menyerah. Apapun masalahnya, apapun masalahnya, apapun bebannya, seberat apapun deritanya, jangan pernah menyerah. Karena Allah akan selalu menolong hambanya. Allah akan selalu membela hambanya. Kalau hamba itu memang mengandalkan Allahnya. Kalau hamba itu memang mengutamakan Allahnya. Kalau hamba itu mengalahkan ego dan dirinya. Tapi kalau kita andalkan diri kita, maka Allah akan katakan, urus dirimu sendiri. Dalam arti Allah marah. Dalam arti Allah lagi murka kepada kita. Sehingga kita dibuat tidak kenal Allah. Kita dibuat tidak kenal minta tolong sama Allah. Kita dibuat tidak kenal aturannya Allah. Kita dibuat jauh dari aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang terhijab. Na'udzubillah min dzalik. Al-hijab azab. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hijab itu azab. Hijab itu siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di hari Sabtu yang insya Allah penuh barokah ini, mari kita tumbuhkan semangat. Seberat apapun bebanmu, masih ada yang jauh lebih berat. Sesulit apapun hidupmu, masih ada yang jauh lebih sulit. Ya, tapi seorang mukmin tak akan pernah merasa lelah, tak akan pernah merasa sulit. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan dalam satu kesulitan ada dua kemudahan, ada dua pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang minta tolong sama Allah, Allah akan urus masalahnya. Kalau kita pikul beban itu, maka berat. Tapi kalau kita minta tolong orang lain yang memikulnya, mengangkatnya, maka kita tak akan pernah merasakan berat. Kalau baru dipikul sama orang lain nggak merasa berat, bagaimana kalau kita minta Allah yang mengangkat dan menyelesaikannya? Pasti semuanya jadi ringan. Tapi ketika kita mau angkat sendiri, kita merasa menggunakan kemampuan kita sendiri, mungkin kita akan jatuh terjerembab dan kita tertimbun beban-beban tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semoga kajian singkat ini barokah dan manfaat. Bagi yang belum menunaikan sholat zuhur dan sudah masuk waktu zuhur, maka bersiap-siaplah untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah. Insya Allah dengan berjamaah hidup jadi barokah. Hakadza wa'alafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.